di sini. Ciaela, gimana kabar kalian? Pastinya selalu luar biasa teman-teman. Hari ini adalah hari yang sungguh berbahagia karena kita bertemu kembali dalam ibadah Yud di hari Minggu dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Kita mau puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan katakan bila Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Karena Dia Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Come on. Melindungi
kami tidak akan pernah takut Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Oke teman-teman, pengumuman sedikit, jangan lupa kalau kita setiap hari Senin kita ada Bible Class. Sebab itu kita juga ada CG online di setiap hari Kamis dan hari Rabu. Pastikan untuk terus kontak dan keep connected dengan kita melalui hotline, melalui Instagram kita. Karena untuk setiap link-link dan ID meeting yang ada itu kita biasa selalu share. Oke, itu aja teman-teman. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus.
presence. Let us become more aware of your presence, Lord. Let us experience the glory of you. Oh, let us become more aware. Let us experience the glory of your goodness, Lord.
setiap kami yang ada di tempat ini dan yang juga di rumah-rumah ya Tuhan. Hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau hadir, Engkau Allah yang omnipresent. Dan kami mengimani itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, lawatan-Mu yang sedang terjadi di tempat dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, bekerja Roh Kudus. Biar setiap pujian dan penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu. Dan setiap anak-anak muda yang ikut memuji dan menyembah juga memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau Tuhan sharing, dengerin firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau beri pengertian kepada setiap kami. Berikan kami hati yang terbuka, telinga yang terbuka Tuhan. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak muda. Puji Tuhan kita masih bisa ketemu lagi, kita masih beribadah di ibadah youth hari ini. Saya bersyukur ya kalau setiap anak-anak muda yang menonton streaming ini, itu berarti kalian masih mencari Tuhan, kalian masih merindukan Tuhan. Sekalipun kondisi tidak memungkinkan kita untuk bisa berjumpa, bertatap muka secara langsung, tetapi saya percaya kalau engkau menonton acara ini, berarti engkau rindu akan hadirat Tuhan. Yuk, bagi yang semua yang rindu, kita mau dengerin sharing firman Tuhan ya hari ini ya. Nah, jadi sharing firman Tuhan hari ini, saya kasih judul I'm a Child of God. Mungkin kita sering juga ya nyanyi lagu itu ya, lagunya yang I'm a child of God, yes I am. Nah, hari ini pesan Tuhan buat setiap kita. Saya percaya ini pesan Tuhan ya. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa kita adalah anak Tuhan. Tuhan mau ingetin kita, pesan Tuhan hari ini kepada setiap anak-anak muda dimanapun kau berada, bahwa engkau adalah anak Allah. Yuk kita baca yuk firman Tuhan di Roma 8 ayatnya yang ke-14 sampai 17. Saya akan bacakan di sini ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, pesan Tuhan hari ini adalah mau mengingatkan kita bahwa engkau adalah anak Allah. We are the son and daughter of God. Ya, Tuhan mau ingetin sekalipun kondisi tidak baik, kondisi yang kita semua hidup berdampingan akhirnya dengan COVID. Ya, kita harus hidup berdampingan dengan COVID dan kita harus hidup dengan cara yang baru, yang sering sekarang istilahnya new normal. Yes, kita sedang memasuki era yang baru. Tidak salah kalau pemimpin kita, pembina rohani kita berkata bahwa kita sedang masukin dimensi yang baru. This is the new dimension, this is the new normal. Ya, tetapi Tuhan mau ingetin kita, mungkin keadaan yang sulit, keadaan yang tidak baik. Ya, banyak. Saya di dunia profesional ya, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan hari-hari ini. Karena company itu agak sulit untuk survive di kondisi yang sekarang. 3 bulan ini sudah berjalan tuh artinya 1 kuartal ya. Dan itu omset banyak sekali perusahaan yang sangat-sangat turun, sangat rendah ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah anak. Nah, kita ingin tahu ya, kalau kita sebagai anak gitu ya, apa aja sih kita mau belajar mengenai hak istimewa sebagai seorang anak ya. Kalau dikatakan ya mungkin banyak ya hak istimewa seorang anak, tetapi saya mau kasih ada 3 hal yang umum yang biasanya akan didapatkan seorang anak saat dia menjadi bagian dalam satu keluarga. Yang pertama, seorang anak itu, hak istimewa seorang anak itu dia akan diberikan status atau identitas. Ya, beberapa hari yang lalu adik ipar saya tuh melahirkan seorang anak gitu ya. Dan orang tuanya itu langsung memberikan nama kepada anak bayi yang baru lahir ini ya. Namanya bagus ya, Kenzo Howell Lai. Nah, Lai itu nama famnya, itu adalah nama keluarga yang diberikan buat anak ini.
Waktu bayi itu lahir, anak ini diberikan status, diberikan identitas. Keluarlah akte lahir ya kan, yang menandakan bahwa si anak ini adalah punya jelas identitasnya. Anak si bapak ini, anak ibu ini lahirnya jam berapa, beratnya berapa, tingginya berapa. Dan anak ini punya identitas. Dan yang itu akan dibawa sampai dia besar nanti. Saudaraku ya, anak-anak muda, kalau kita gak punya identitas, itu akan menyulitkan hidup kita. Kita kan bisa jadi siapa saja, bahkan mungkin kita malah gak berarti kalau kita gak punya identitas. Ya, kalau saya lagi mau interview orang yang mau direkrut untuk jadi karyawan ya, kita kan lihat CV-nya gitu. Dan kalau dianya gak bisa ngasih CV yang ada identitas dia, maka dia gak akan bisa lolos masuk ke tahap berikutnya. Jadi betapa pentingnya identitas. Dan waktu kita jadi anak, kita dapat identitas itu. Anak orang tua kita, anak bapak kita, itu adalah langsung otomatis karena ada ikatan darah. Dan itu adalah hak istimewa. Can you imagine if you do not have identity? Kita nggak bisa bayangin gimana ya. Orang aja nih kalau kita kehilangan KTP atau kita kalau di luar negeri kehilangan paspor, nggak punya identitas. Wow, hidup kita terancam. Tetapi hak istimewa seorang anak yang lahir dalam satu keluarga adalah dia punya identitas. Yang kedua, dia akan menjadi bagian dari keluarga. Jadi hak seorang anak adalah waktu dianya lahir, Tuhan tempatkan di satu keluarga, maka dia akan mempunyai tempat untuk dia bertumbuh dan menjadi dewasa. Menjadi tempat dianya bertumbuh artinya apa? Dia punya fasilitas, segala sesuatu yang ada di rumah itu akan dimiliki oleh dia. Bapaknya, bahkan bayi yang tadinya baru mau lahir itu udah disiapin rumah, kamar di rumah itu udah disiapin, ini buat anak saya yang nanti baru lahir, disiapin tempat tidurnya, disiapin lemarinya, disiapin pakaiannya, semuanya disiapin. Semuanya diberikan sama bapaknya, itu hak seorang anak. Namanya anak, jadi bapaknya udah nyiapin rumah untuk ada ruang buat anaknya. Dan anak itu dari kecil, dari bayi dikasih makan ya. Dikasih makan, mau gak mau tiap hari pasti harus makan ya. Dikasih makan untuk bertumbuh secara fisik. Dan juga bertumbuh secara berkembang secara sosial, secara emosional. Dia bertumbuh menjadi seorang pribadi dan menjadi orang yang dewasa. Dan dia bisa punya hak untuk anytime masuk ke rumah itu. Itu adalah suatu hak istimewa dari seorang anak. Dia menjadi bagian dari keluarga itu. Bukan jadi kayak beda ya kalau misalnya dia anak tetangga ya. Untuk dia masuk ke rumah itu, apapun yang ada di rumah itu mungkin dia harus izin dulu. Kalau itu anak tetangga ya, mau ke WC aja permisi, mau izin dulu gitu ya. Mau ke tempat mungkin ke ruang makan, mau permisi dulu, mau ngambil makanan gitu ya. Tetapi kan itu tetangga. Nah kalau dia jadi anak dalam satu keluarga, dia bebas. Dia mau ngambil makanan, dia buka kulkas, dia bisa mengambil makanan yang dia mau. Itu karena dia seorang anak. Itu adalah bagian hak istimewa seorang anak dalam satu keluarga. Itu suatu yang harus kalian, kita semua ya, kita harus syukurin. Dan yang ketiga mungkin dia jadi pewaris ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar ya di Indonesia ini, ownernya itu sekarang generasi yang kedua. Karena generasi pertama itu orang tuanya udah gak ada, kemudian diberikan ke anaknya. Karena banyak orang tua pasti lebih memilih untuk memberikan hartanya, warisannya tuh kepada anaknya. Mungkin dia lebih percaya karena itu darah dagingnya. Itu adalah hak istimewa dari seorang anak dalam suatu keluarga. Wow, kalau kita memahami hak-hak istimewa kita, kalau kita sebagai anak itu luar biasa, itu indah banget ya. Itu kita yang secara fisik di dalam dunia aja kita mendapatkan berkat yang besar gitu ya. Dan dikatakan firman Tuhan di Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi di sini di Efesus dikatakan bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Ini sesuatu kabar baik buat setiap kita. Biar ini menjadi satu kabar yang sukacita di telinga kita. Bahwa Tuhan sejak awal menentukan kita menjadi anak-anaknya. Dipilih menurut kerelaannya Dia. Dia memilih kita, Dia menentukan kita, untuk menjadikan kita menjadi anaknya. Nah, ini kabar sukacita. Tetapi mungkin dengan kondisi yang sekarang, banyak orang yang tidak menikmati fasilitas ini. Banyak orang yang tidak merasa bagian atau hak-hak istimewa dia sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah. Tuhan, banyak masalah Tuhan.
Saya dengar ya ada ini kejadian juga orang-orang dekat di sekitar kita bahwa pengen stop dulu deh pelayanan, saya lagi ada masalah. Saya mau stop dulu pelayanan karena kayaknya gak ada waktu juga, banyak kebutuhan, saya harus kerjanya nambah, saya pusing mikirin uang kuliah dari mana. Karena saya harus bekerja part-timer, tapi sekarang part-timer juga sulit karena PSBB tidak mudah bertemu dengan orang secara langsung. Sehingga itu mengurangi penghasilan anak-anak kuliahan. Sehingga banyak tantangan, sehingga dia bilang aduh kayaknya gak merasakan fasilitas dia sebagai anak di rumah bapak gitu, kayaknya biasa banget gitu, kayaknya bahkan sulit hidupnya. Belum masalah yang satu selesai, masalah berikutnya penyakit gak kunjung tiba, pergi gitu ya, tidak kunjung pergi, penyakit terus ada. Mungkin sakit yang udah diderita kayaknya gak sembuh-sembuh, kayaknya Tuhan tuh gak mau ngangkat penyakit saya, kenapa Tuhan gak sembuhin saya. Atau mungkin masalah keluarga, orang tua gak bisa rekonsiliasi, orang tua gak bisa baikan lagi, gak enak di rumah, gak nyaman. Padahal nih PSBB, saya harus di rumah, tapi di rumah gak enak, berantem mulu orang tua. Banyak konflik di rumah. Atau mungkin kau sedang mencari pasangan hidup, kayak udah lama gak dapet pasangan hidup. Duh Tuhan kok saya putus nyambung mulu. Bahkan mungkin kalau udah dapet satu, ternyata dia gak suka sama saya, mungkin dia sukanya sama yang lain. Itu masalah-masalah anak muda. Ya udah pacaran 3 tahun, putus. Kayaknya waktunya sia-sia. Wah kayaknya banyak banget masalah yang dihadapin. Dan bahkan banyak hal yang harus secara ekonomi juga, sehingga banyak orang yang bisa stop kuliah, stop untuk melanjutkan pendidikan. Saudaraku, kita harus tahu status kita. Kita harus ingat bahwa kita tetap menjadi anak Allah. Apapun, no matter what happen ya, apapun yang terjadi di dunia saat ini, keadaanmu yang kau alami saat ini, itu tidak bisa menghilangkan status kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di Alkitab ada satu kisah ya, mengenai kisah anak yang hilang. Di Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai ke-32, kisah ini sering sekali kita sudah dengarkan ya. Nah, ini saya mau baca ya di ayatnya yang ke-29 ya, gak semuanya saya baca, ayat 29, 30 dan 31 dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Jadi kisah ini adalah kisah tentang anak yang hilang ya, jadi ada 2 orang anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang bungsu ini karena dia anak, dia minta harta warisan sama bapaknya, walaupun agak kurang ajar ya anak ini karena bapaknya belum meninggal ya. Tapi dia minta harta warisan bapaknya dan dia kemudian bapaknya kasih ya, dan dia kemudian pergi ke kota lain, tetapi ternyata hartanya itu dihabiskan dengan cuma-cuma, dengan foya-foya, sehingga anak ini kehilangan segala harta yang dipercayakan oleh bapaknya. Nah kemudian anak ini kesulitan di negeri yang dia tinggal dan mengalami satu kelaparan yang besar, dan anak ini akhirnya kehabisan uang dan dia harus bekerja untuk mencari makan. Dan sampai dia makan dia menjadi jagain babi gitu ya, bahkan makanan babi pun gak diizinin dikasih buat dia. Sehingga dia begitu menderita, dia begitu sulit, dia begitu susah, sehingga dia menyadari, untungnya dia menyadari bahwa dia tuh anak dan dia punya bapak ya kan. Dia ingat, waduh bapak saya tuh orang kaya, bapak saya punya pelayan yang banyak, bahkan mungkin hidup pelayannya lebih makmur dibandingin hidup dia saat ini. Dan dia, singkat cerita dia balik ke rumah bapaknya. Dan bapaknya menerima anaknya ya, dari jauh dikatakan firman Tuhan bahwa anaknya ini dipeluk, disongsong sama bapaknya gitu. Bapaknya berlari memeluk anak ini dan bapaknya ini menyediakan pakaian ya, jubah, kemudian cincin dan pesta. Nah tapi saya nggak mau cerita fokus untuk di kisah anak yang bungsu ini ya. Tetapi ada kisah yang menarik di sini bahwa ada anak yang sulung yang juga ada di situ ya, kan ini kan anaknya, bapaknya ada 2 ya. Di ayat 29 berkata, tetapi yang menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31, kata ayahnya
berkatnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Anak-anak muda, di sini dikatakan bahwa anak yang sulung ini marah. Dia katakan bertahun-tahun dia tinggal sama bapaknya, tapi kenapa bapaknya tuh gak pernah berbuat seperti yang bapaknya lakukan kepada adiknya yang bungsu, yang udah foya-foya, yang sudah hidupnya rusak. Saudaraku, di sini apa yang waktu saya baca ini, waktu saya renungkan ini, anak ini bertahun-tahun tinggal di rumah bapaknya, tapi dia gak kenal bapaknya. It happen. Banyak sekali juga orang di dalam rumah, anak gak kenal bapaknya, hidup sama satu atap, tinggal di rumah yang sama tapi dia gak kenal bapaknya. Karena dia gak tahu bapak yang sebenarnya itu seperti apa, dia gak tahu hatinya bapaknya itu seperti apa. Waktu itu pernah juga ya, ada kejadian saya tuh interview orang ya, saya tanya gitu. Dia anak fresh graduate ya, jadi umurnya mungkin sekitar 20 tahun gitu ya, 21, 22 lah. Nah kemudian saya tanya, kerjaan bapakmu apa? Itu pasti pertanyaan yang standar ya, kan kita nanya kan, bapakmu kerjanya apa? Oh kerjanya di perkapalan Bu. Oh oke. Di daerah mana? Wah gak tahu, dia gak bisa jawab. Bapakmu di perkapalan kerjanya jadi apa? Gak tahu juga. Wah saya udah mulai aneh gitu loh. Ini bapaknya, kamu tinggal sama bapakmu? Iya saya tinggal sama bapak, saya udah 22 tahun tinggal sama bapaknya tapi dia gak kenal bapaknya. Dia gak tahu kerjaan bapaknya tuh, wah itu benar-benar parah juga ya. Dan ya itu menjadi hasil interview dan ya udah pasti tuh nggak lulus ya. Karena untuk sesuatu yang dasar yang basic aja hubungan dia dengan orang tuanya tuh nggak baik, berarti dia nggak pernah ngobrol sama bapaknya, dia nggak pernah mau tahu bapaknya tuh kerjanya apa. Padahal bapaknya cari makan, cari uang buat dia sampai dia di sekolahin, dikuliahin dia nggak tahu bapaknya itu apa yang dilakukan. Nah saudaraku, anak yang sulung ini dia tidak kenal bapaknya. Waktu saya renungin ini, wah iya ya. Anak ini marah jadinya. Anak ini gak tahu hati bapaknya. Karena dianya walaupun tinggal bersama-sama dengan bapaknya, tapi dia gak kenal siapa bapaknya. Points to learn-nya apa sih dari kisah ini? Ya, di slide yang berikutnya dikatakan bahwa ada 3 hal dari kisah ini yang saya tangkap ya. Bahwa dikatakan bahwa I know about you but I don't know you. Artinya apa? Tahu tetapi tidak mengenal dengan sesungguhnya. Tahu bapaknya itu tetapi dia gak kenal siapa bapaknya. Kita tahu kita anak Allah tapi kita gak tahu Allah kita itu seperti apa. Ada ilustrasi seperti ini ya, ada seorang anak ya, dia ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu pemain sepak bola ya. Dan dia tahu all about Cristiano Ronaldo. Dia baca semua literatur tentang Cristiano Ronaldo. Kalau si Cristiano lagi ngapain itu dia tahu karena dia jadi follower juga ya di IG-nya. Kemudian dia beli setiap barang-barang official tentang Cristiano Ronaldo. Dari mulai bajunya, semua uniformnya gitu, seragamnya, kemudian sepatu sampai segala sesuatu tuh yang ada brandnya Cristiano Ronaldo. Dan dia beli mahal. Dan dia lengkap dan dia sudah merasa bahwa saya kenal sama Cristiano Ronaldo. Tapi kalau dia diketemuin sama Cristiano Ronaldo, kalau kita tanya Cristiano Ronaldo kenal dia nggak? Nggak kenal. Atau ditanya kamu tahu Ronaldo tetapi kamu kenal gak sama Cristiano Ronaldo? Anak itu menjawab ya nggak kenal sih. Hanya dari jauh hanya tahu. Nah jangan sampai kita kayak gitu sama Tuhan. Kita tahu all about God. Tapi kita sebetulnya kita gak kenal dia. Kita cuma tahu dari jauh. Itu makanya status kita katanya anak Tuhan, orang Kristen. Tapi kita gak kenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Nah ini points to learn-nya itu adalah jadinya kita gak cuma sekedar tahu, kita harus mengenal. Bagaimana kita bisa mengenal? Karena yang kedua dikatakan based on status without relationship. Ya, jadi ada yang anak tahu bapaknya tetapi gak punya hubungan, dia cuma tahu statusnya bahwa dia anaknya si bapak ini tapi dia gak kenal bapaknya. Jadi hanya status tapi tidak memiliki hubungan yang mendalam, itu juga salah. Jadi alangkah baiknya kalau kita tahu kita anak Tuhan, kita tahu Bapak kita siapa, kita harus kenal siapa Bapak kita. Kita harus tahu apa yang dia mau gitu ya. Caranya bagaimana ya, sama ya kalau kita punya Bapak jasmani di rumah kita. Bagaimana kita bisa kenal Bapak kita? Mungkin Bapak kita kerja ya, tiap hari kerja pulang udah malam, tapi kan tetap ada waktu. Ada weekend juga yang bisa kita
spending time gitu ya. Bukannya mengisi waktu yang terpaksa, tetapi kita memang menghabiskan waktu bersama dengan Bapa kita. Karena kalau kita dengan Bapa kita yang di dunia ini hubungannya baik ya, saya percaya gitu loh bahwa dia juga akan punya hubungan yang baik dengan Bapa kita yang di surga. Itu akan lebih mudah maksudnya. Karena dengan Bapa yang ada di bumi saja yang kelihatan hubungannya gak baik, gimana dia bisa percaya memiliki hubungan yang baik dengan Bapa yang di surga yang secara rohani. Alangkah baiknya kalau dianya punya hubungan yang dekat juga dengan Bapanya. Dan di situ kan bisa membangun hubungan. Harus tahu Bapaknya sukanya apa, Bapaknya kalau lagi marah seperti apa, atau kalau Bapaknya lagi senang seperti apa, dan itu perlu dibangun. Hubungan itu perlu dibangun. Nah jadi kalau kita punya Tuhan yang bilang bahwa kita anak Bapa, ada enggak sih kita punya hubungan yang benar sama Bapa kita di surga? Ada enggak sih ada waktu-waktu yang lebih spesial lagi, yang kita banyak waktu kita habiskan sama dengan Bapa kita. Nah itu yang menjadi perenungan kita. Dan juga dari kisah ini kita bisa tahu yang ketiga adanya wrong perspective ya. Akhirnya menghasilkan angry dan disappointment. Perspektif yang salah akan membawa kemarahan dan kekecewaan. Anak yang sulung ini dia punya persepsi yang salah tentang bapaknya. Karena dia gak kenal bapaknya sehingga dia marah dan kecewa. Kemarahan dan kecewa itu akan muncul karena salah perspektif. Nah ini ada ilustrasi yang bagus ya mengenai wrong perspective ini. Karena kalau kita hanya tahu tapi tidak kenal dan kita tidak punya hubungan yang benar, yang baik, yang erat dengan Bapak kita, maka kita akan mudah sekali punya perspektif yang salah. Bapak kita ngomong A, kita nangkapnya B. Bapak kita ngomong C, kita nangkapnya F. Karena kita selalu berseberangan jadinya. Karena kita we don't know him gitu ya. Nah ada satu ilustrasi yang bagus ya untuk menggambarkan bagaimana sih kalau kita nggak kenal Bapak kita yang sebenarnya, maka kita akan punya persepsi yang salah tentang Bapak kita. Ya, ini saya ada gambar ya, ini bisa ditampilin ya. Jadi di sini dikisahkan ya, ada ada keluarga ya. Keluarga ini lagi jalan-jalan gitu ya, dari dari Amerika dan dia pengen jalan-jalan tuh ke Eropa. Di Eropa kan bagus ya, ke London mereka nih, ke London di sana banyak sekali pemandangan yang begitu indah. Nah pada waktu hari yang pertama ya mereka ingin keliling kota ini gitu ya. Tetapi karena terlambat jadi mereka hanya bisa duduknya itu di bawah. Gak bisa di bus ini kan bus tingkat ya, bus city tour ini ya. Tetapi mereka karena terlambat jadi terpaksa duduknya dapatnya di bawah. Nah waktu mereka duduknya di bawah jadi mereka hanya terbatas duduknya tuh dengan jendela yang terbatas itu ya. Nah kemudian mereka jalanin melihat kota-kota itu ya, tour guide-nya cerita, wah ini bagus kiri kanan gitu ya. Ini bangunan yang telah dibangun udah lama dan arsitekturnya bagus itu ya. Tapi mereka gak bisa ngelihat itu bagus gitu. Karena kan mereka cuma ngelihatnya cuma sekotak jendela doang gitu ya. Dan kayaknya nggak bisa ngelihat wahnya gitu loh. Padahal sebelum ke sana kayaknya tuh gedung bagus-bagus gitu. Bahkan banyak cerita resume tuh yang bilang tuh bagus gitu. Dan mereka nggak bisa lihat itu. Katanya kayaknya biasa aja ya. Dan itu tanpa terasa perjalanan itu berlalu begitu saja. Padahal tuh lumayan panjang jalan turnya. Tetapi sepertinya mereka belum melihat keindahan itu. Nah akhirnya kecewa keluarga ini. Dia kecewa bilang aduh jauh-jauh ke London masa cuma ngelihatnya begitu doang. Katanya bagus tapi kok kayaknya belum ngelihat yang bagusnya bagaimana. Dan akhirnya besok pagi mereka bangun pagi-pagi dan akhirnya mereka ikut lagi tur itu. Rutenya sama tetapi hari itu mereka duduk di atas. Mereka duduk di bagian atas di bus tingkat yang atas sehingga itu open area. Sehingga itu kelihatan semuanya. Nah waktu mereka duduk di atas itu pandangan mereka, perspektif mereka, view mereka tuh lebih luas. Sehingga waktu mereka melewati jalan yang sama padahal yang kemarin, tapi hari ini berbeda. Mereka bisa ngeliat the whole view gitu loh. Mereka bisa ngeliat, pemandangannya bagus, keren ya. Padahal kemarin lewat sini loh, tapi kok aku gak bisa ngeliat keindahan itu. Saudaraku, karena beda perspektif. Kalau kita melihat perspektifnya di atas, itu kelihatannya beda padahal hal yang sama.
Ya, itu kondisi yang sama tapi ketika punya perspektif yang benar, kita akan melihat sesuatu menjadi yang berbeda. Itu sama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan tuh ngelihat masa depan kita, the whole. Tuhan bisa lihat ujungnya tuh baik. Walaupun sekarang kita gak bisa lihat, mungkin sekarang kondisi tuh gak baik. Kondisi saya tuh sulit, kondisi saya tuh kayaknya mau maju tuh susah. Kayaknya tuh masa depan tuh buram gitu, masa depan tuh abu-abu. Tetapi Tuhan mau bilangin bahwa Tuhan tuh tahu karena dia bisa ngelihat secara keseluruhan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Asalkan kita yakin dan percaya bahwa kita itu anak Tuhan, kita anak Allah. Kita akan dapetin hak-hak istimewa itu saudaraku. Oke, itu yang kita bisa sharingkan dan di slide saya yang berikutnya dikatakan bahwa kita balik ke ayat kita yang pertama tadi ya. Bahwa di Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, what should I do? Kalau kita sudah tahu bahwa kita anak Allah, kita punya privilege menjadi anak Allah, kita mendapat berkat hak istimewa menjadi anak Allah, apa yang harus saya lakukan? Kalau sekarang saya tidak mendapatkan itu, sepertinya saya tidak merasakan itu. Kalau sekalipun saya tahu status saya, saudaraku, dikatakan di Roma 8 ayat yang 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi intinya adalah kalau kita mau mengenal Bapa kita, what should I do ya? Roh itu harus diam di dalam kita. Bahwa Tuhan itu harus diam di dalam kita. Apa yang harus kita lakukan kalau dari ayat yang tadi? Kalau kita mau benar-benar menikmati fasilitas kita sebagai anak Allah, harus ada bagian kita yang harus kita lakukan. Di slide berikutnya dikatakan yang pertama adalah mau gak mau repent, bertobat. Hal yang harus kita lakukan saat ini adalah bertobat. Mungkin saja udah banyak waktu yang terbuang. 3 bulan PSBB gak terasa. 3 bulan waktu kita di rumah mungkin banyak hal yang kita tidak efektif melakukannya. Kita tidak produktif melakukannya. Kita banyak menghabiskan waktu karena gak ada hiburan ya, mungkin banyak waktunya tuh liatin sosmed gitu ya. Sosmed, YouTube, mungkin ya kalau YouTube yang benar sih gak apa-apa ya. Tapi kalau ini main game, kemudian YouTube yang gak benar, wasting time tuh gak terasa saudara. Nonton YouTube 1 jam tuh gak terasa, waktu terbuang. Akhirnya udah capek, banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Banyak hal mungkin karena kita gak bisa ke gereja, akhirnya nonton YouTube, ibadah YouTube pun gak jadi keharusan ya kan, gak ada yang ngeliat, itu adalah kerinduan. Kalau kita rindu kita baru nyalain YouTube untuk yang ibadah, kita nyalain Zoom untuk yang berdoa. Tapi kalau kita gak punya kerinduan, kita sibuk dengan hal-hal yang gak jelas gitu ya, akhirnya itu menjauhkan kita dari Tuhan. Akhirnya hubungan kita makin jauh gitu sama Tuhan. Nah yang pertama adalah kita harus bertobat. Anak-anak muda saatnya kita harus berbalik. This is your time. Ini adalah waktunya kita bertobat. Yuk, kalau engkau dulu senang menyembah Tuhan. Dulu mungkin waktu engkau ambil gitar, engkau nyanyi 1 lagu. Engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Engkau bisa nangis. Engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi kok sekarang ya lagu-lagumu udah berubah. Engkau mungkin bukan lagi nyanyi lagu-lagu yang rohani. Ataupun kalau engkau nyanyi lagu rohani kayaknya biasa aja gitu loh. Kayaknya yang gak ngerasain hadirat Tuhan. Kalau engkau baca Alkitab juga kayaknya susah banget ya. Ikut Aba pun udah sering bolong-bolong. Ini saya juga ikutan ya di grup anak-anak teens gitu ya, anak-anak muda ya. Saya ngelihat gitu ya, banyak yang bolong-bolong. Kenapa? Dulu rajin anak ini, tapi sekarang bolong-bolong gak baca Alkitab. Menjauh, pasti itu ada sesuatu yang gak beres. Jadi yang pertama, yuk balik lagi yuk, bertobat yuk, cari Tuhan lagi yuk. Dan yang kedua, let the Holy Spirit lead your life. Izinkan Roh Kudus ambil alih hidupmu. Jadi anak-anak muda, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan kita yang adalah roh? Yaitu kalau kita juga punya roh Allah di dalam kita. Karena barang siapa yang menyembah Dia, harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran.
Allah kita itu roh. Itu sebabnya kita harus menyembah Dia di dalam roh. Sebab siapa yang bisa mengetahui tentang kita kecuali roh kita. Dan bagaimana siapa yang bisa mengenal Allah kecuali roh Allah. Makanya kita harus izinkan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Mau gak mau anak muda engkau harus penuh Roh Kudus. Mau gak mau anak muda engkau harus penuh Roh Kudus. Engkau harus punya Roh Kudus. Roh Allah yang hidup itu harus diam di dalam engkau. Engkau harus berbahasa roh setiap hari. Gak bisa enggak. Waktu kita berbahasa roh kita membangun diri kita. Itu Roh Kudus akan mengajar kita, kasih tahu kita apa yang harus kita lakukan, apa yang salah dari diri kita. Itu Roh Kudus akan mengajar kita. Anak muda, engkau harus penuh Roh Kudus. Engkau harus bisa berbahasa roh. Engkau harus dipenuhi. Karena dengan itu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Dia yang akan memimpin, mengambil alih seluruh hidup kita. Tinggalkan yang lama, tinggalkan cara yang lama. Kalau dulu mungkin kau merasa gak harus berbahasa roh, gak harus penuh Roh Kudus. Yang penting ketemu di gereja, ketemu teman-teman, ketemu kenal sama teman, mungkin kau ikutin pelayanan gitu ya. Engkau ikut terlibat di pelayanan, kayaknya sibuk gitu hari Minggu. Tapi kalau engkau gak punya Roh Kudus, kalau engkau gak bangun hubungan dengan Roh Kudus, maka hidupmu gak akan berbeda. Hidupmu akan begitu-begitu aja. Dan kalau kita gak dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan sangat sulit sekali kita bisa mengenal Bapa kita. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kita adalah anak Allah. Tapi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Supaya kita kenal siapa Allah kita. Kita kenal siapa Bapa kita. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Bangun hubungan dengan Allah. Kenapa saya bilang bangun hubungan dengan Roh Kudus? Karena saat ini roh Tuhan yang ada di dunia yang bekerja adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus di surga. Dia akan turun nanti. Yang kedua kalinya. Tapi saat ini yang bekerja di dunia adalah Roh Kudus. Oleh karena itu bangun hubungan dengan Roh Kudus. Dan miliki perspektif yang benar. Waktu engkau naik ke tempat yang tinggi bersama dengan Tuhan. Hubunganmu sama Tuhan. Kau akan punya perspektif yang benar akan Tuhan. Kau akan kenal Bapakmu. Dan tanpa terasa, walaupun masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Kau akan menyadari ada Roh Kudus yang di dalam tuh ngomong bahwa engkau anak Allah. I'm the child of God. You are chosen, kata Tuhan. Engkau dipilih, engkau anak Allah. Dan suara Roh Kudus yang lembut itu akan menguatkan setiap kita. Saat kita ada masalah, lagi kita ada problem. Suara kecil itu adalah Roh Kudus yang ingetin kita bahwa engkau adalah anak Allah. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari saya undang singer, WL. Tundukkan kepalamu. Kau gak pernah sendirian. Tuhan gak pernah jauh dari engkau. Tuhan ada bersama dengan engkau. Kau adalah anak kesayangannya Tuhan. Itu bukan hanya status, tetapi ini kesungguhan bahwa engkau adalah anaknya Tuhan. Dan Allah mengasihi engkau. Kau harus percaya dengan iman. Kau harus mengaminkan, yes, I'm the child of God. I'm the son and daughter of God. Kita punya kepunyaan Allah. Kita kepunyaan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa memutuskan itu. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan dikatakan bahwa Tuhan sejak semula sudah menetapkan kita. Tuhan sudah mengadopsi kita. Waktu kita bertobat, status kita berubah. Bahwa kita adalah anak Allah dan kita berhak menerima setiap janji-janji Tuhan. Hak-hak istimewa yang dari Tuhan kita sebagai anak. Kita naikkan satu pujian. Tundukkan kepalamu, taruh dadamu di tangan, kau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ambil waktu sejenak, karena Tuhan mengasihimu, Tuhan mau beracara dengan engkau. Mari kita naikkan pujian.
Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Yes, Holy Spirit. Come flood this place and fill the atmosphere. Roh Kudus ada di antara Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, kau bekerja saat ini Tuhan. Kau bekerja, kau melihat setiap tetes air mata ya Tuhan. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit, Roh Kudus, Engkau yang bisa menjamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang membebat setiap hati yang luka. Setiap Tuhan hati yang sudah mulai undur dari Tuhan. Setiap Tuhan hati yang sudah mulai keras, Tuhan akan lembutkan kembali. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mundur, seberapapun jauh mereka mundur dari Tuhan, Tuhan akan tarik kembali dengan kasih-Mu. Karena mereka adalah anak-anak yang dipilih Tuhan dari sejak semula. Karena Engkau memilih mereka, menetapkan mereka menjadi anak-anak Tuhan untuk mendapatkan semua yang baik dari perbendaharaan-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terhilang dari anak-anak muda di tempat ini. Tidak ada satupun dari anak-anak muda yang Tuhan menjauh dari Engkau Tuhan. Apapun yang menggoda mereka, apapun yang membuat mereka Tuhan menghindar dari Engkau. Tapi hari ini kasih Tuhan akan melembutkan mereka. Kasih Tuhan akan menjangkau mereka. Kasih Tuhan akan merebut jiwa-jiwa ini untuk kembali kepada Tuhan. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa untuk memenangkan generasi mereka Tuhan di zaman ini. Berkati ya Tuhan. Kau lihat Tuhan. Kau lihat setiap tetes air mata. Kau lihat setiap hati yang sungguh-sungguh. Kuasa-Mu gak terbatas Tuhan saat ini. Kau sedang melawat. Holy Spirit, Holy Spirit. Kau sedang melawat dan melawat Tuhan. Kau melawat anak-anak muda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kami telah dipilih, ditentukan dari awal. Jangan biarkan kami tidak mengenal Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami hanya cuma tahu akan Engkau. Tapi kami mau punya hubungan yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Hingga kami punya perspektif yang benar tentang Engkau Tuhan. Betapa Bapa mengasihi kami. Betapa kami anak-anak Tuhan. Dan kami punya hak-hak istimewa itu. Yang dicuri oleh si iblis Tuhan akan kembalikan kembali. Saat hati kami bertobat. Saat kami kembali kepadamu Tuhan. Semua yang menjadi hak-hak kami itu Tuhan akan sediakan. Tuhan akan berikan buat setiap kami anak-anak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas semua anak-anak muda, berkat-Mu atas setiap anak-anak youth Tuhan, tidak terbatas yang ada di WFC, bahkan di setiap anak-anak youth yang mendengarkan ibadah ini, Tuhan melawat dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus